Apa kabar? Hari ini kita bersukacita, amin. Kita percaya hadirat Tuhan adalah sumber sukacita bagi kita orang percaya. So hari ini saya rindu bagikan satu kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Judulnya adalah First Come, First Served. Boleh kita bilang sama-sama, 2, 3. Artinya orang yang datang lebih dulu akan dilayani lebih dulu. Kalau saudara suka ke pelayanan publik, rumah sakit, ke bank, atau ke tempat-tempat yang lainnya, orang yang pertama kali datang, nomor antriannya, dia akan dilayani lebih dulu. Jadi orang nomor 1 akan lebih dulu dari nomor 2. Kalau saudara juga mau berangkat naik pesawat, mau boarding pass, kalau saudara datang lebih dulu, itu bisa booking seat yang dekat jendela atau dekat gang. Jadi bebas. Jadi kalau datang lebih dulu itu ada benefitnya. Saudara bisa memilih. Bisa bebas memilih. Tapi saudara, ada satu cerita di Alkitab. First come, first serve. Dan second come, itu terjadi dua perbedaan yang sangat-sangat luar biasa. Orang yang datang pertama dan orang yang datang kedua, ternyata bisa sangat berbeda hasilnya. Mari kita baca satu ayat firman Tuhan sama-sama. Yohanes 5 ayat 1 sampai yang kedua. Sebelumnya, mari kita berdoa. Let's pray. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang ke hadapan Tuhan. Satu hal yang kami percaya. Kami datang kepada Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang benar, Tuhan yang mengasihi setiap kehidupan kami. Dan kami percaya hadirat-Mu mengubah segala sesuatu. Hadirat-Mu memulihkan segala sesuatu. Dan kami yang datang pagi hari dan ketika kami pulang, kami percaya kami diubahkan oleh Tuhan. Dan itulah kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus semua yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita baca Yohanes 5 ayat 1 sampai yang kedua. Boleh kita baca sama-sama dengan suara yang kedengaran 1, 2, 3. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam. Yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Saudara, ada rumah sakit nama Bethesda. Kalau saudara tahu di Jakarta ada dan di luar negeri juga banyak. Nah saudara, pada satu kali di Yerusalem ada perayaan orang Yahudi. Kita tahu Yerusalem itu adalah ibu kota. Berarti dia pusat pemerintahan, pusat politik. Dan waktu ada perayaan, berarti waktu itu keadaan akan sangat ramai. Banyak orang di situ. Nah, di dekat pintu gerbang, berarti itu banyak orang ngumpul di situ. Ada sebuah kolam namanya Bethesda. Bethesda artinya apa? Terdiri dari dua kata, yaitu Bet dan Hesed. Itu bahasa Ibrani. Bet artinya rumah. Hesed artinya belas kasihan. Berarti Bethesda artinya rumah belas kasihan. House of Mercy. Dalam bahasa Inggrisnya. Nah saudara, ada apa di dalam Bethesda ini? Ini ada gambarnya saudara. Boleh ditampilkan? Nah, saudara kalau one day saudara akan pergi ke Israel. Ada yang rindu pergi ke Israel? Wah, lambaikan tangan sana. Kata senior pastor yang percaya akan mendapat. Amin. Nah saudara, kalau saudara pergi ke Israel, saudara dapat mengunjungi ini. Yang namanya Bethesda. Bethesda berarti rumah belas kasihan. Berarti house of mercy. Yohanes 5 ayat 3 kita akan lihat Bethesda itu isinya apa. Yohanes 5 ayat 3. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang buta, orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan guncangan air itu. Nah, di Bethesda itu, kolam Bethesda itu, isinya adalah orang-orang yang sakit. Dan di sini ditulis, sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, orang lumpuh, ada di Bethesda. Pertanyaannya, kenapa mereka ngumpul di kolam Bethesda? Kenapa banyak orang ada di situ? Kenapa banyak orang ngumpul di kolam Bethesda? Yohanes 5 ayat 4. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu.
barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Jadi kita dapat jawabannya. Kenapa orang ngumpul di kolam Bethesda? Karena di kolam Bethesda itu ada kolam isinya air, dan air itu waktu dia bergoncang, goncangan air itu, siapa yang the first person, first come, first serve, yang masuk lebih dulu, dia akan sembuh. So, sejumlah orang banyak ngumpul di kolam Bethesda, tujuannya untuk goncangan air itu. First come, first serve. Bagaimana dengan orang yang kedua? Tidak ada kesempatan, hanya orang yang pertama. Saudara, coba kita lihat ada satu ayat dalam bahasa Inggris, Yohanes 5 ayat yang ketiga, John 5:3. In this lay a great multitude. A great multitude itu, kalau Alkitab menuliskan kata a great multitude, itu kita mengingat waktu Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi waktu Alkitab menuliskan kata a great multitude ini, berarti di situ sedang ada ribuan orang. Sedang ada banyak orang di kolam Bethesda ini. Berarti ada ribuan orang yang ingin sembuh. Waktu Yesus masuk ke kolam Bethesda, imajinasi kita adalah ada ribuan orang di situ. Bukan ratusan. Berarti ribuan orang ini menunggu-nunggu kesembuhan dari goncangan air Bethesda. Nah, saudara, Yohanes 5 ini ada hal yang sangat menarik. Sedang memunculkan ada sebuah sumber pemulihan namanya kolam Bethesda. Dan kita akan lihat apakah kolam Bethesda menjadi sumber yang terbaik, atau jangan-jangan ada sumber yang lain yang jauh melebihi kolam Bethesda. Amin. Kita akan melihat bersama-sama. Saya akan bagi 3 poin pertama. Yang pertama, ada 3 poin. Yang pertama adalah Yesus dan Bethesda. Kita sudah tahu bahwa Bethesda itu kalau ada goncangan airnya, orang bisa sembuh. Tapi hanya orang pertama yang nyebur ke situ yang bisa sembuh. Saudara, air yang bergoncang pada masa itu ada sebuah kepercayaan, ritus kepercayaan, kemudian ada tradisi, ada culture, ada budaya yang mereka percaya kepada sumber air. Bahwa di kolam Bethesda ini ketika airnya bergoncang, kepercayaan lokal yang terjadi di situ bahwa itu bisa menyembuhkan. Nah, ada ribuan orang di situ, berarti ribuan orang itu berusaha untuk sembuh, dan mereka menunggu-nunggu goncangan air. Sayangnya yang sembuh hanya orang yang pertama nyebur. Orang yang kedua gigit jari. Berarti begini, saudara. Kolam Bethesda sedang mengajarkan orang-orang yang sakit di sini untuk agresif di dalam berkompetisi. Siapa cepat dia dapat. Berarti hukum rimba, saudara. Yang lambat tidak akan dapat. Siapa yang berhasil lari secepat mungkin masuk ke kolam Bethesda, dia akan sembuh. Orang yang kedua, 3, 4, mereka tidak akan dapatkan apa-apa. Nah, pola ini yang ribuan orang ini percaya bahwa bisa menyembuhkan. Jadi saudara bisa bayangkan, dari ribuan orang hanya 1 orang yang dipulihkan. Dari orang yang berlomba-lomba berkompetisi, mereka bersaing untuk sembuh, itu mereka bersaing. Nah, inilah pola yang ditawarkan oleh kolam Bethesda. Berarti apa? Kalau hanya 1 orang yang pulih, berarti Bethesda itu terbatas. Dari ribuan orang hanya 1 yang bisa pulih. Sekarang pertanyaannya, adakah sumber lain yang tidak terbatas, yang jauh melebihi Bethesda? Adakah sumber lain yang jauh lebih canggih dari Bethesda? Enggak cuma the first person, first served. Bagaimana dengan the second dan seterusnya? Apakah ada sumber yang lain? Nah, saudara, Alkitab mencatat di Yohanes 5, di situ ada Yesus. Yesus sedang berada di sebuah pola yang menyembuhkan, tapi terbatas. Apakah ada yang lebih canggih dari Bethesda?
Bethesda itu menjadi simbol cara-cara yang terbatas yang sering kita andalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, mari kita periksa, adakah Bethesda di hidup kita? Adakah cara-cara yang terbatas yang tidak banyak memberikan hal kepada kita? Hanya satu doang. Bethesda hanya memberikan kesembuhan satu. Jadi itu terbatas. Di dalam kehidupan kita, ada hal-hal terbatas yang ternyata itu menjadi pola kehidupan kita dalam menjalani kehidupan. Mengandalkan hal-hal yang terbatas, sama seperti ribuan orang ini mengandalkan Bethesda. Ribuan orang hanya untuk memperebutkan satu tiket kesembuhan. Mereka tahu terbatas Bethesda. Saudara, di dalam kehidupan, cara-cara yang terbatas, apakah kita mengandalkan diri sendiri? Bisa nggak kita mengandalkan diri sendiri? Bisa, tapi terbatas. Bisakah kita mengandalkan pengalaman kita? Bisa, tapi terbatas. Bisakah kita mengandalkan manusia? Bisa, tapi terbatas. Sama seperti Bethesda. Bisakah orang mengandalkan Bethesda untuk menyembuhkan kesembuhan? Bisa, tapi terbatas. Sekarang Yohanes 5 menampilkan dua hal. Ada Bethesda dan ada Yesus. Who is the best? Bethesda kah? Yang hanya satu, atau Yesuskah yang di dalam Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku satu orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Satu orang kah? Semua orang. Bethesda hanya satu orang. Tapi Yesus, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. So satu lawan semua, who is the best? Yohanes 5, ini yang sedang dia versuskan. Yohanes 5, ini luar biasa menarik. Dia buat Bethesda dan Yesus Kristus berada di panggung yang sama. Siapakah yang lebih canggih? Jadi itu poin yang pertama. Yang kedua, kita akan lihat lebih canggih Bethesda atau lebih canggih Yesus Kristus. Yohanes 5 ayat yang kelima. Kita masuk poin yang kedua, saudara. Kita boleh baca bersama-sama 1, 2, 3. Di situ ada seorang yang sudah berapa? 38 tahun lamanya sakit. 38 tahun itu 456 bulan. Saudara pernah dengar cerita wanita pendarahan 12 tahun? Wanita pendarahan 12 tahun ini dibuat miskin sama penyakitnya. Alkitab mencatat semua hartanya, semua uangnya dijual hanya untuk berobat. Itu 12 tahun. Ini 38 tahun kali 3 lebih. Jadi kita bisa bayangkan, 38 tahun itu adalah long suffering. Kita akan melihat, apakah Yesus punya spesialisasi menyembuhkan penderitaan panjang? Apakah Yesus unggul di dalam long suffering? Kita lihat, 38 tahun. Jadi kita bisa bayangkan 38 tahun semua udah dilakukan, sudah berobat sana sini, tapi dia tidak sembuh. Dan orang yang 38 tahun ini ada di kolam Bethesda. Yang dia lakukan adalah dia menunggu-nunggu kapan waktunya dia bisa nyebur ke kolam Bethesda. Saudara, Yohanes 5 ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, apa? Maukah engkau sembuh? Saudara, Yesus tahu nggak dia butuh kesembuhan? Dia tahu. Tapi kenapa dia bertanya, kamu mau sembuh nggak? Itu seperti sebuah retorika, udah tahu jawabannya tapi dia tetap bertanya. Tapi tahu saudara apa maksud dari pertanyaan Yesus, maukah engkau sembuh? Maksudnya adalah begini, orang 38 tahun ini menanti-nantikan, menunggu-nunggu
sumber yang terbatas, Bethesda. Tapi Yesus datang menawarkan kepada dia, maukah engkau sembuh? Bukan dari Bethesda, tapi sumber yang lain. Kau menanti-nantikan Bethesda, tapi sampai detik itu, dia tidak dapatkan apa yang Bethesda janjikan. Dan Yesus bertanya, kau mau sembuh? Tapi bukan dari situ, tapi dari sini, dari dia sendiri. Maukah engkau sembuh? Nah, saudara, kita lihat Yohanes 5 ayat yang ke-7. Waktu Yesus nanya, maukah engkau sembuh? Biasanya harusnya jawabnya apa? Mau. Mau sembuh? Ya, saya mau. Atau misalnya ditanya, mau sembuh? Tidak, saya tidak mau. Pertanyaannya jawabannya bisa dua. Ya atau tidak. Tapi kita lihat. Orang yang long suffering, dia punya long suffering attitude. Jadi orang yang penderitaannya sudah kelamaan, menderita terlalu lama. Kita lihat ada attitude ini di dalam orang yang 38 tahun sakit. Yohanes 5 ayat yang ke-7. Waktu Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Dia nggak jawab ya atau tidak, tapi dia jawab ini. Jawab orang sakit itu kepadanya, kita boleh baca sama-sama 2-3. Tuhan, saudara bisa lihat long suffering attitude. Sikap orang yang sudah terlalu lama menderita. Waktu ditanya, oh mau sembuh? Dia nggak jawab ya atau tidak. Tapi yang dia jawab adalah ini. Si ini tidak membantu saya. Sehingga sampai hari ini saya tidak sembuh. Orang yang long suffering attitude, dia menyalahkan orang lain. Dia menunjuk orang lain bahwa saya nggak sembuh-sembuh karena nggak ada yang bisa tolong. Berarti dari sini kita bisa simpulkan. Orang ini bermasalah dengan pergerakan, dengan movement. Sehingga dia tidak bisa bersaing dan berlomba dengan orang lain yang bisa lebih cepat masuk ke kolam Bethesda. Berarti jawabannya, orang 38 tahun ini dia mempersalahkan orang lain. Seandainya dia menolong saya, seandainya orang itu tidak mementingkan diri sendiri, saya bisa ditolong dan saya bisa masuk ke situ. Tapi penderitaan yang sangat panjang. Saudara bisa lihat hal pahit yang keluar dari mulutnya. Dia mempersalahkan orang lain. Ini semua karena dia. Saudara ada di sini yang punya long suffering. Penderitaannya sudah terlalu lama. Hal-hal yang sukar, masa-masa yang gelap. Kita ada di dalam musim yang sudah lama. Long suffering attitude. Tapi percayakah saudara kepada kabar baik ini? Bahwa Tuhan punya keunggulan memulihkan long suffering. Amin. Gak peduli berapa lama, tapi 38 tahun itu simbol dari masa sukar yang sangat-sangat lama. Tapi seberapapun durasinya, Tuhan punya keunggulan memulihkan long suffering. Sepanjang apa penderitaan saudara, percayalah kepada kabar baik ini. Amin saudara. Jadi saudara, waktu kita lihat orang ini ditanya, maukah engkau sembuh? Dia jawab, saya nggak ada yang pernah bisa tolong. Jadi saya tetap sakit sampai hari ini. Berarti jawabannya gini, dia menyaksikan mujizat demi mujizat terjadi bagi hidup orang lain. Orang lain dipulihkan keluarganya, orang lain disembuhkan penyakitnya, orang lain keluarganya dipulihkan, mujizat demi mujizat. Dia saksikan, sementara dia tidak mengalami mujizat. Berarti apa? Mujizatnya selalu terlangkahi oleh orang lain. Dia selalu kelewatan mujizatnya. Orang lain yang disembuhkan, sementara dia hanya bisa melihat. Dia bisa bertanya, kapan saya dipulihkan Tuhan? Kenapa orang lain diberkati, saya nggak diberkati? Kenapa orang lain disembuhkan, saya nggak disembuhkan? Kenapa orang lain dipulihkan, keluarganya membaik, keuangannya membaik, sementara sampai hari ini saya tidak mengalami itu. Bethesda seperti PHP India. Bertahun
bertahun-tahun. Ya saudara, apakah saudara juga relate dengan ini? Kenapa ya orang lain disembuhkan, saya tidak disembuhkan? Kenapa orang lain ditolong, kok saya nggak ditolong? Kenapa dia pulih, keluarganya pulih, sementara saya terlewati terus mujizatnya? Saya hanya menyaksikan mujizat demi mujizat, tapi orang lain yang ngalamin. Sementara kapan saatnya saya mengalami mujizat? Siapa di sini yang sedang merindukan mujizat dari Tuhan? Boleh angkat tangan saudara. Saya yes, saya juga sedang berdoa untuk mujizat Tuhan. Dan ini yang sedang dialami oleh orang 38 tahun. Dia menyaksikan mujizat demi mujizat, but terjadi hanya sama orang lain, bukan dirinya sendiri. So, apakah Yesus kehabisan cara? Tentu tidak. Kita lihat ayat berikutnya, saudara. Kata Yesus kepadanya, Yohanes 5 ayat 8. Ini powerful. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara, kalau kita lihat tadi, orang yang 38 tahun sakit ini, dia bermasalah dengan movement, pergerakan. Dia tidak buta, dia tidak tuli, dia bisa melihat dan dia bisa mendengar. Tapi dia punya kesulitan untuk bergerak. Makanya dia selalu ketinggalan berlomba untuk masuk ke kolam Bethesda. Tapi sudah lihat, perintah Yesus ini tentang apa? Bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini adalah perintah tentang movement semuanya. Bukankah 3 hal ini adalah hal yang menjadi simbol dari ketidakberdayaan orang yang 38 tahun? Bukankah dia tidak bisa berlomba dengan orang-orang lain? Tapi kenapa Yesus perintahnya justru menyuruh orang ini melakukan hal yang mustahil dia lakukan? Salah satu tipe mujizat dari Yesus adalah mengeluarkan kita dari your comfort zone. Hal-hal yang tidak bisa kita kerjakan, mustahil kita kerjakan, tidak mampu, kita tidak berdaya melakukan itu. Tapi bersama Yesus, kau sanggup. Amin. Dan itu yang Yesus sedang lakukan kepada orang 38 tahun yang menderita ini. Saya nggak tahu apa ketidakberdayaan saudara, apa hal yang terbatas yang saudara nggak bisa lakukan. Tapi waktu Yesus masuk ke dalam kehidupan kita, dia akan memulihkan. Bahwa bersama dengan Yesus, hal yang tidak bisa engkau lakukan, bisa kita lakukan. Amin. Bangunlah. Jadi saudara bisa bayangkan orang yang 38 tahun ini bermasalah dengan pergerakan, bergerak untuk bagaimana caranya sudah bisa masuk ke kolam Bethesda. Perintah yang pertama, bangunlah. Kalau kita berimajinasi, selama ini mungkin dia nggak pernah bangun dari tempatnya. Dan dia mulai bangun. Masih oke bangun, masih di tempat. Tapi hal yang kedua, angkatlah tilammu. Angkatlah tilammu, ini mulai sukar sedikit. Dia harus punya tenaga untuk tilam itu tikar, tempat tidur, karpet gitu, tempat dia berbaring. Angkatlah tilammu, berarti dia ada pergerakan tambahan. Ini lebih susah daripada bangun. Dia mulai angkat tilamnya. Dan yang ketiga, yang paling ekstrim. Apa? Berjalanlah. Bukankah berjalan yang jadi masalah dia selama 38 tahun? Bukankah berjalan yang buat dia tidak bisa mengalami mujizat di kolam Bethesda? Bukankah berjalan ini yang jadi kelemahan dia sehingga dia nggak sembuh-sembuh untuk bisa bersaing dengan orang-orang di kolam Bethesda? Tapi Yesus memerintahkan dia untuk berjalanlah. Mungkin orang ini bisa bilang, ini dia ngerti nggak ya? Saya kan nggak bisa jalan. Mungkin juga orang ini sudah lupa cara berjalan. 38 tahun yang lalu terakhir dia berjalan. Berjalan itu kaki kiri duluan, atau kaki kanan duluan, atau kiri kanan duluan. Dia bisa udah lupa, motoriknya udah lupa, muscle memorinya udah lupa. Tapi waktu Yesus bilang berjalanlah, saudara bisa bayangkan. For the first time, dia lakukan hal yang sudah 38 tahun
tidak bisa dia lakukan. Amin. Apa yang puluhan tahun penderitaan panjang yang saudara tidak bisa lakukan, ketika kita berjumpa dengan Yesus, kau bisa lakukan itu. Amin. Nah saudara, Yohanes 5 ayat 9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Tetapi hari itu hari Sabat, nanti kita akan bahas di poin yang ketiga. Tapi intinya di sini, orang yang 38 tahun menunggu-nunggu, menanti-nantikan pola kesembuhan yang terbatas dari Bethesda, dia nggak dapat. Justru dia dapat sebuah pola kesembuhan yang baru di dalam Yesus. Caranya tidak ada polanya. Pola yang dia tunggu-tunggu selama ini di kolam Bethesda, dia tidak dapat apa-apa. Tapi justru dia dapat pola dari sumber yang lain, yaitu sumber yang tidak terbatas. Jadi dalam Yohanes 5 memunculkan Bethesda adalah sumber yang terbatas. Tapi Yesus Kristus adalah sumber yang tidak terbatas. Tidak terbatas maksudnya gini, polanya Tuhan Yesus itu nggak ketebak. Dia punya banyak stok, dia punya banyak cara untuk memulihkan orang lain. Di tempat lain dia membangkitkan Lazarus. Di tempat lain dia membangkitkan anak muda di Nain. Dia membangkitkan anak Yairus. Dia menyembuhkan wanita pendarahan 12 tahun. Dia memberi makan 5.000 orang. Dia memberi makan 4.000 orang. Orang kusta dipulihkan. Bartimeus buta. Caranya tidak pernah sama. Polanya tidak pernah sama. Saudara mau membandingkan Bethesda yang polanya sama, tetapi hanya satu yang pulih. Atau Yesus, sumber yang tidak terbatas. Tapi banyak orang yang pulih karena polanya tidak ketebak. Yesus punya banyak cara untuk menolong saya dan saudara. Amin. Amin saudara. Yesus punya banyak cara untuk memulihkan keuanganmu, pekerjaanmu, keluargamu, sakit penyakitmu. Maukah saudara percaya kepada sumber yang tidak terbatas ini? Amin. Yang mau percaya boleh lambaikan tangan saudara. Dan percayalah, di dalam Tuhan banyak hal yang saudara akan dibuat tercengang-cengang. Karena caranya sangat banyak, saudara. Amin. Kita masuk poin yang ketiga, saudara. Ini poin yang terakhir. Masih ingat tadi? Yohanes 5 ayat 9. Dan pada saat itu sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Kita baca sama-sama. Tetapi, mulai dari tetapi. 1, 2, 3. Tetapi hari itu hari Sabat. Poin yang ketiga adalah Yesus dan kesembuhanmu. Kesembuhan orang yang 38 tahun ini. Orang ini pulih, tapi waktu itu hari Sabat. Tahu saudara, hari Sabat itu hari yang sangat dihormati oleh orang Yahudi. Hari yang sangat sakral. Dan waktu hari Sabat, konteksnya waktu itu, Sitz im Leben-nya adalah tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Bahkan seorang rabi Yahudi pun, kalau di bajunya ada semacam satu peniti aja, nyangkut di bajunya, itu sudah disebut bekerja. Nah, orang yang 38 tahun ini, perintah kedua tadi apa? Angkatlah tilammu. Sebuah jarum kecil atau penyambung kecil di baju aja nggak boleh dipakai. Nah ini dia cari gara-gara dengan tilam diangkat. Sudah jelas dia salah. Tapi saudara kita lihat bersama-sama. Waktu Yesus, Yohanes 5 ayat 13. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Jadi yang terjadi waktu Yesus menyembuhkan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang ini gak nyadar Yesus sudah pergi meninggalkan dia. Jadi waktu dia sembuh, dia belum sempat bilang thank you, belum sempat bilang terima kasih. Tapi orang ini, Yesus maksudnya, sudah pergi meninggalkan dia. Nah saudara, setelah ini
Yesus dan orang yang sakit 38 tahun ini bertemu. Jadi saudara bisa bayangkan, habis dipulihkan, disembuhkan, senangnya kayak apa? Dia mau ketemu dong, betul ya? Mau menyampaikan terima kasihnya. Kita lihat ini pertemuan pertama setelah orang 38 tahun dan Yesus bertemu. Kita baca bersama-sama Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Dan ini kita baca bersama-sama pelan-pelan saudara. Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang menyembuhkan dia. Apa yang dia lakukan? Dia bersaksi. Tapi sudah tahu, bersaksinya dia di sini, bersaksi yang mengandung resiko yang sangat tinggi. Kita baca ayat berikutnya, Keluaran 31 ayat 15. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat. Hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maksudnya apa? Maksudnya ini. Orang ini tahu nggak dia mengangkat tilam waktu disembuhkan? Dia tahu itu nggak boleh. Kemudian waktu bertemu Yesus, kenapa justru dia menceritakan kepada orang-orang Yahudi? Orang-orang Yahudi itu berarti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dia melakukan pelanggaran, mengangkat tilam pada hari Sabat. Dia bisa dihukum mati. Kenapa dia nggak tutup mulut saja? Tapi kenapa justru dia menceritakan yang menyembuhkan saya adalah Yesus? Resikonya dia bisa dihukum mati. Tapi dia memilih untuk menceritakan dan bersaksi. Yang dia mau sampaikan apa? Mau lu bilang Yesus penjahat? Mau lu bilang Yesus buronan, nabi palsu, Mesias palsu? Tapi saya disembuhkan oleh dia. Mau orang lain bilang Tuhan hari ini udah gak ada. Tuhan tidak menolong. Tuhan tidak campur tangan. Tuhan tidak melakukan kesembuhannya lagi hari ini. Mau mereka bilang apa? Tapi saya disembuhkan oleh Tuhan. Lu mau ngomong apa? Jadi saudara, orang ini bersaksi kepada banyak orang. Saudara, siapa sekali lagi yang punya doa untuk mujizat Tuhan terjadi di dalam hidupmu? Kalau kita berdoa, Tuhan saya rindu mujizat-Mu. Tapi ada satu doa yang sering kita lupa, adalah ini. Saya juga siap bersaksi ketika mujizat-Mu dinyatakan di dalam hidupku. Kenapa kita harus bersaksi? Supaya banyak orang mengenal perbuatan Tuhan melalui pemulihan-Mu. Supaya banyak orang tahu bahwa Tuhan itu baik lewat hidupmu. Supaya banyak orang mengerti bahwa Tuhan itu hidup lewat hidupmu dan mereka menjadi percaya. Dia juga Tuhan yang bisa bekerja atas saya. Saudara, kalau kita dipulihkan, kita disembuhkan, kehidupanmu menjadi semakin baik, keluargamu baik. Banyak hal-hal yang 38 tahun orang ini gak bisa lakukan. Tetapi hal-hal sehat dia udah bisa lakukan. Dia mulai bisa berjalan, dia bisa kemana-mana, dia bisa ke bait Allah. Dia bisa melakukan lagi hal-hal yang tidak bisa dilakukan dulu. Bersaksilah kepada orang lain. Karena di luar sana banyak orang yang perlu mendengar bahwa Tuhan itu baik. Di luar sana banyak orang yang perlu mendengar bahwa Tuhan itu hidup. Di luar sana banyak orang yang sudah patah hati, hilang pengharapan, sudah tidak percaya lagi sama Tuhan. Tapi waktu kita bersaksi, Tuhan tolong saya, mereka jadi membuka hati untuk Kristus. Amin saudara. So kalau saudara punya cerita-cerita pemulihan, ceritakanlah kepada orang lain. Apapun risikonya. Karena itu penghiburan bagi orang lain. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara.